Pemirsa, seorang ayah tega membunuh anaknya lantaran merasa terganggu dengan tangisan sang anak pada saat bermain game. Bahkan tadi di Madiun, seorang ibu tega membakar bayinya sendiri. Mengapa ayah dan ibu yang seharusnya menjadi pelindung justru tega menghabisi nyawa anaknya sendiri? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog Ajeng Raffiando. Terima kasih Mbak Ajeng telah bergabung bersama kami. Mbak Ajeng, bila melihat tadi kasus-kasus yang ada, Mbak Ajeng, bagaimana Anda melihat atau membaca situasi maraknya kasus orang tua yang tega menyakiti anaknya sendiri, bahkan hingga meregang nyawa, Mbak Ajeng? Ya, kita lihat memang sangat memprihatinkan dikarenakan sebetulnya yang disebut dengan kekerasan pada anak ini bisa terjadi karena orang tua yang belum matang secara mental ataupun secara finansial untuk mengurus dan merawat anak. Ada beberapa orang tua sebetulnya tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk mengurus dan memperlakukan anak dengan baik. Sementara yang kita tahu ada 4 hak dasar anak terkait yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun eksploitasi, hak untuk berkembang, dan juga hak untuk bisa berpartisipasi. Sementara kita lihat makin maraknya kekerasan di dalam rumah tangga terkait dengan anak, apalagi kita bicara ini masih bayi ya, yang betul-betul tidak bisa melakukan sesuatu hal untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Dan kita perlu cari tahu lebih dalam apakah dari sisi pemeriksaan psikologis kita bisa mendapatkan kondisi mental dari orang tua ketika melakukan hal tersebut. Karena tadi kalau kondisi ibu yang baru melahirkan kemudian langsung membakar anaknya, tentunya akan ada hal-hal terkait juga dengan kondisi mental dari sang ibu. Baik, Mbak Ajeng, tadi kalau melihat dari kesiapan mental, tapi apalagi memang kalau harus diperhatikan di sini, mungkin apa faktor yang memang menyebabkan seolah ada amarah yang tidak bisa terbendung, bertindak tanpa berpikir panjang di sini, akibat ke depan ya, ini kan bahkan seolah tertutup matanya dikala mereka menyakiti anaknya sendiri tadi. Apa mungkin faktor-faktor yang memang ini menjadi salah satu penyebabnya? Kita bisa lihat bahwa ketika menjadi seorang tua, orang tua ini belum tentu punya kondisi mental yang sehat, dalam artian apakah dia bisa mengelola dirinya sendiri terkait dengan agresivitasnya, kondisi emosinya. Sementara untuk menjadi orang tua tentunya hal tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu dimiliki, karena tentunya ketika berkeluarga akan ada kondisi-kondisi yang lebih kompleks daripada ketika masih sendiri. Nah, hal-hal inilah yang tentunya belum bisa kita lihat apakah memang adanya kondisi-kondisi sebelumnya dari orang tersebut terkait dengan agresivitasnya. Kalau tadi sang ayah ternyata sudah melakukan kekerasan tidak hanya sekali, tapi sudah berulang kali, berarti ada kondisi-kondisi di mana sang ayah ini belum bisa mengelola emosinya dengan baik, sehingga dia melampiaskan kekesalan hatinya, kemudian emosi-emosi negatifnya terhadap orang yang ada di rumahnya, termasuk juga anaknya sendiri. Rendahnya pengetahuan dan pengasuhan anak tanpa melibatkan kekerasan fisik juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan banyak orang tua yang masih terus melakukan kekerasan fisik terhadap anak-anaknya, bahkan sampai menghilangkan nyawa. Jadi memang kita perlu mengedukasi para orang tua untuk bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait dengan bagaimana parenting, bagaimana bisa mengasuh anak dengan cara yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kita bisa mencegah tindak kekerasan anak yang tentunya makin lama makin menjadi ya. Ya, ya. Nah, Mbak Ajeng, terakhir ini kalau tadi Anda katakan bahwa harus ada edukasi di sini. Jadi bagaimana mengatasi ini? Edukasi seperti apa dan mungkin dukungan seperti apa yang memang dibutuhkan oleh para orang tua ini. Tadi kalau kita lihat, kita tidak tahu kondisi fisik seorang ibu baru saat melahirkan. Kita juga kenal adanya baby blues mungkin pada saat itu sehingga akhirnya dibutuhkan dukungan. Tapi ini sebenarnya seperti apa? Edukasi seperti apa dan dukungan seperti apa yang memang dibutuhkan dalam hal ini? Ya, banyak orang ketika menikah sebetulnya dia belum siap untuk bisa menjadi orang tua. Berarti bagaimana ketika seorang akan mempersiapkan diri menikah, dia juga harus mempersiapkan mengenai
ilmu-ilmu terkait dengan bagaimana menjadi orang tua yang baik, sehingga orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang punya pengetahuan dan bisa memberikan kasih sayang terhadap anaknya juga dengan baik. Berarti edukasi yang perlu dilakukan adalah edukasi secara mandiri, yaitu dari calon orang tua ini untuk bisa mendapatkan wawasan pengetahuan. Saya rasa asalkan punya niat untuk bisa menjadi orang tua yang baik, hal ini bisa dilakukan dengan browsing, kita cari informasi, bahkan sebetulnya saat akan menikah harusnya sudah bisa melakukan konsultasi ataupun konseling dengan pihak-pihak tertentu bagaimana nanti dia akan mempunyai pasangan dan juga mempunyai anak, sehingga pada akhirnya saat hal tersebut terjadi sudah ada kesiapan secara mental, juga secara ekonomi, maupun juga bagaimana dia mempersiapkan diri supaya saat sudah memiliki anak dan pasangan tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Baik, Mbak Ajeng, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian psikolog Ajeng Raffiando.